Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada dasarnya manusia memang mempunyai keterbatasan pengetahuan dalam banyak hal. Manusia terbatas dalam mengetahui baik sesuatu yang tampak maupun yang tak tampak atau yang gaib. Manusia juga terbatas dalam memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya dan orang lain. Karena keterbatasan itulah maka manusia membutuhkan agama untuk membantu dan memberikan pencerahan spiritual untuk dirinya sendiri. Manusia membutuhkan agama bukan sekedar untuk kebaikan dirinya di hadapan Rabb semata, tapi juga agar bisa membantu dirinya dalam menghadapi bermacam-macam masalah dalam hidup yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh dirinya. Disinilah manusia diisyaratkan oleh diri dan alam bahwa sesungguhnya ada zat yang lebih unggul daripada dirinya, yaitu yang maha segala-galanya. Agama adalah respon terhadap kebutuhan untuk mengatasi kegagalan yang timbul akibat ketidakmampuan manusia untuk memahami kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang rupa-rupanya tidak bisa diketahui dengan tepat. Karena itulah kita sebagai kaum muslimin perlu bersandar dan berpasrah kepada Allah Ta'ala semata melalui agama. Sebab agama mampu menjadi tempat bagi kita untuk mengadu dan berkomunikasi dengan Allah. Kepasrahan kita kepada Allah didasarkan pada suatu ajaran bahwa manusia hanya bisa berusaha, lalu Allah lah yang menentukan. Beragama bukan hanya citra diri di media sosial dan simbol-simbol. Agama adalah pijar kehidupan. Menerangi hidup yang penuh kegelapan di mana manusia seringkali tidak mampu mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupnya. Berikut ini adalah 4 fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi pertama adalah sebagai pembimbing dalam hidup. Kepribadian seseorang adalah pengendali dalam hidupnya. Pengendalian tersebut mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapat seseorang manusia sejak kecil. Jika dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang agamis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan, baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial, akan mampu dihadapi dengan tenang. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau bisa disebut lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan rasa pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebih-lebihan dan menyalahkan semua orang. Hal ini berbeda dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Dengan keteguhan iman, seseorang akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Keteguhan iman akan menimbulkan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran. Sebab Allah memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keimanannya. Islam juga mengajarkan barang siapa yang mampu menghadapi ujian dengan sabar, maka akan ditingkatkan kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, penentram batin. Jika seseorang tidak percaya akan kebesaran Allah, tak peduli orang itu kaya atau miskin, pasti akan selalu merasa gelisah dalam hidupnya. Orang yang kaya takut kehilangan harta kekayaannya karena akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Hal ini tidak akan berlaku dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Sebab dalam ajaran Islam, harta kekayaan adalah titipan Allah Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak-hak orang lain, hak-hak orang miskin, dan hak-hak anak yatim. Bahkan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Ta'ala yang berkehendak, maka tidak akan mungkin ia menjadi gelisah. Begitu juga dengan orang yang miskin, yang beriman. Batinnya akan selalu tentram sebab setiap yang terjadi dalam hidupnya adalah ketetapan Allah. Dan yang membedakannya derajat manusia di mata Allah bukan harta di dunia, tapi kualitas keimanan dan ketakwaannya. Keempat, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Dalam ajaran Islam,
Akhlak sangat diutamakan dan dijunjung tinggi, prioritas. Pelajaran moral dalam Islam sangat penting sebab Islam mengajarkan untuk menghormati orang lain tapi sama sekali tidak diperintah untuk minta dihormati. Islam juga mengatur hubungan orang tua dengan anak dengan begitu indah dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan moral, mulai dari berpakaian, berperilaku, bertutur kata, hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang disebut dengan hablum minan nas atau hubungan sosial. Ada nilai kejujuran dalam ajaran agama Islam. Seseorang yang berkata bohong maka dia akan disiksa oleh api neraka. Ini hanya contoh kecil peraturan Islam yang berkaitan dengan moral. Selain itu masih banyak lagi aturan dalam Islam dan ajaran agama Islam yang berkaitan dengan tatanan perilaku moral yang baik. Semoga bisa kita jelaskan dalam pertemuan lain. Wallahu waliyut taufiq. Sekian para pemirsa sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.